Bapak, Ibu, saudara-saudaraku dan anak-anak, selamat berjumpa kembali dalam pemberitaan firman Tuhan hari ini. Hari ini firman Tuhan akan diambil dari kitab Injil Yohanes pasal 12, mulai ayat 36 sampai ayat 43. Kita akan berdoa terlebih dahulu, minta pertolongan Roh Kudus untuk memimpin kita. Ya Bapa, inilah kami yang mau terus dipimpin dan diberikan kekuatan oleh-Mu. Kami percaya bahwa dengan penyertaan-Mu, kami akan dimampukan untuk terus membawa damai sejahtera Tuhan. Kami berdoa ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Inilah firman Tuhan. Percayalah kepada terang itu, selama terang itu ada padamu, supaya kamu menjadi anak-anak terang. Sudah berkata demikian, Yesus pergi bersembunyi dari antara mereka. Dan meskipun Yesus mengadakan begitu banyak mukjizat di depan mata mereka, namun mereka tidak percaya kepadanya, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Karena itu mereka tidak dapat percaya, sebab Yesaya telah berkata juga, Ia telah membutakan mata dan mendegilkan hati mereka, supaya mereka jangan melihat dengan mata dan menanggap dengan hati, lalu berbalik, sehingga aku menyembuhkan mereka. Hal ini dikatakan oleh Yesaya karena ia telah melihat kemuliaannya dan telah berkata-kata tentang dia. Namun, banyak juga di antara pemimpin yang percaya kepadanya. Tetapi oleh karena orang-orang Farisi, mereka tidak mengakuinya. Berterus terang, supaya mereka jangan dikucilkan. Sebab mereka lebih suka akan kehormatan manusia daripada kehormatan Allah. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang suka mendengarkan dan memeliharanya dalam kehidupan kita. Haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku dan anak-anak, ada hal yang dapat membuat kita sengsara dalam memenuhi panggilan sebagai pengikut Tuhan, yakni kita menghendaki agar setiap orang yang kita jumpai melalui kehadiran kita, lalu mereka semua merespon positif, bukan negatif. Sedihnya adalah kesengsaraan seperti itu dapat menyedot semangat mental, bahkan bisa juga berlanjut pada fisik. Padahal kita membutuhkan mental yang kuat untuk memberitakan damai sejahtera Tuhan. Bagaimana kita dapat disebut sebagai pengikut Tuhan jika nyala api kita untuk mengabarkan damai sejahtera Tuhan telah redup? Nah, untuk itulah firman Tuhan di masa minggu sengsara ini mengajak kita untuk menerima kesengsaraan kita, namun tetap berjalan maju. Hal ini diperlukan agar walaupun menghadapi duka karena penolakan, namun kita tetap memiliki kekuatan iman yang menjadi minyak untuk membuat kita tetap menyala. Firman Tuhan yang tadi dibaca adalah sebuah nasihat dan bimbingan bagi setiap pengikut Tuhan dalam menghadapi tantangan penolakan. Penolakan tentu bukan
kata yang ingin didengar atau indah dirasa. Dalam keadaan ini kita diajak untuk selalu ingat bahwa apa yang sedang kita kerjakan bukanlah semata untuk diri kita melulu. Arogansi bahwa semua harus menerima adalah dorongan keangkuhan diri. Inilah yang sering mengusik kita. Diri yang menjadi ukuran adalah sangat terbatas, saudara-saudara, Bapak, Ibu, dan anak-anakku. Diri ini memiliki pemahaman akibat dari pengetahuan, kebiasaan atau budaya, pengalaman, apalagi jika pengalaman itu adalah juga ditambah dengan pengalaman traumatis dan kemampuan yang terbatas. Apalagi juga ketika kita telah menyadari seberapa besarkah memang pengetahuan kita, menyadari bahwa bagaimana bentukan kebiasaan atau budaya yang mengitari diri, menyadari apa sajakah pengalaman traumatis diri dan simptoms yang mungkin ditunjukkannya. Dan dilanjutkan bahwa kita pula menyadari bahwa orang banyak juga memiliki pengetahuan, budaya, pengalaman yang juga mungkin traumatis itu tadi yang berbeda-beda. Nah, sampai di sini kita baru berusaha memandang sisi kemanusiaan diri kita dan orang lain yang ternyata membuat kita sungguh tidak dapat memaksa mereka untuk menerima semua ajakan diri kita. Ini juga berlaku, saudara-saudaraku, ketika kita menyadari bahwa kita juga menjadi tidak mudah kan menerima ajakan dari pihak lain. Belum lagi kita juga diperhadapkan pada sebuah kenyataan bahwa adanya misteri dari kebesaran ilahi. Dan kebesaran ilahi ini sangat mungkin bahwa seringkali itu semua tidak bisa kita pahami, tidak terselami. Bukankah panggilan Allah yang sedang kita lakukan, saudara-saudaraku, Bapak, Ibu, dan anak-anak? Beraninya kita membuat ukuran keberhasilannya dengan pandangan, pengetahuan, dan pengalaman kita sendiri, dan lalu berlagak menjadi sengsara karena penolakan. Ini sebenarnya menjadi otokritik ya. Saudara-saudaraku, Tuhan yang kita layani adalah Tuhan yang maha mengetahui setiap hati orang. Hati saya, hati kita, hati mereka yang menolak itu. Jika mereka menolak untuk bergumul, biarlah kita serahkan mereka kepada Allah, agar dalam pergumulannya mereka dibukakan hati untuk menemukan jalannya. Jika mereka menolak karena kebutaan dan kedegilan hati, Tuhanlah yang mengetahui. Berhentilah sampai di situ. Jangan ambil kuasa Tuhan untuk menghukum orang lain. Serahkanlah
pada Dia. Lepaskanlah mereka yang menolak dari pikiran dengan membebaskan hati ini dari kebencian dan dengki. Lalu doakan mereka untuk dapat dirangkul oleh tangan kasih Tuhan. Karena kita menyadari bahwa tangan kita sendiri tidak dapat lagi menyanggupinya. Dengan cara ini Bapak Ibu saudara-saudaraku dan anak-anak sahabat Kristus, kiranya kita tetap memiliki apinya. Semakin beriman, semakin mengasihi sesama yang tidak sepaham, yang menolak maupun yang sepaham dengan kita. Biarlah terang kita akan terus memancar, karena kita telah memiliki Sang sumber terang itu. Tuhan menolong Bapak Ibu saudara-saudaraku dan anak-anak semua para sahabat Kristus. Amin.